Bab 151. Kelihatannya bengkak sudah berkurang, Sera memuji sambil tersenyum, aku harus mengakui wajah Raja Deonchu memang menakjubkan, sudah bengkak seperti ini, tetapi masih terlihat sangat tampan. Katakan saja apa maumu. Raja Deonchu merasa emosi, seluruh tenaganya sudah hilang, lebah yang menyengatnya tidak beracun tetapi Sera adalah wanita yang beracun. Tidak ada apa-apa, hanya ingin melayani Raja Deonchu. Aku membuatkan bebek kemangi dan arak untukmu. Mari minum bersamaku. Sera mengulurkan tangan untuk membantunya bangun. Jangan sentuh aku. Raja Deonchu menepis tangannya dengan marah, kau adalah wanita beracun. Sera berkata dengan tulus, Raja, Anda adalah orang yang berhati besar, maafkanlah aku kali ini. Aku memang bersalah, seharusnya aku berdiri diam, tidak bersembunyi dan tidak berteriak, biarkan lebah menyengatku. Lihatlah penampilan Raja sekarang, benar-benar membuatku merasa sakit hati. Apakah kau ingin membunuhku dengan kata-kata yang menjijikkan ini? Raja Deonchu berbalik dan berusaha membuka matanya untuk menatap Sera. Kesempatan terakhir, apakah kau mau bicara? Jika tidak, cepat pergi. Minum arak. Sera menatap wajah Raja Deonchu yang sangat jelek, lupakan saja, wajahmu sangat bengkak sekarang, tidak bisa minum, dan makan. Bebek kemangi yang aku masak pertama kali sangat harum dan manis. Jangan khawatir, aku tidak berniat jahat, hanya berpikir kita tidak seharusnya selalu bertengkar seperti ini. Bukankah lebih baik kita menjalani hidup ini dengan rukun? Ucapannya sangat tulus, dan berhasil menyingkirkan kecurigaan. Raja Deonchu. Dia juga merasa sangat menjengkelkan jika selalu bertengkar, bahkan lebih buruk daripada ketika tidak menghiraukannya sebelumnya. Lagi pula, wanita ini dia sepertinya sudah tidak terlalu menyebalkan sekarang, dia seharusnya tidak terlalu jahat. Memikirkan hal ini, dia duduk, kau bisa membuat bebek kemangi? Dayang Nadine yang mengajariku, coba kau cium aroma kemanginya, apakah sangat ingin memakannya? Sera mengulurkan tangannya untuk membantunya. Raja Deonchu membiarkan Sera menuntunnya ke meja makan. Bebek itu sudah dipotong dan disusun dengan rapi di atas piring porselen putih. Juga ada hiasan bunga, penampilannya sangat indah. Bebek itu baru matang, masih mengepulkan asap, dan mengeluarkan aroma yang membangkitkan selera makan. Raja Deonchu duduk dan mulai makan. Bagaimana rasanya? Sera bertanya sambil tersenyum. Raja Deonchu meliriknya sekilas, tuangkan araknya. Tidak boleh minum. Kalau tidak boleh minum, untuk apa kau membawa arak? Aku lupa kau masih terluka. Kau memang tidak berperasaan, tidak perhatian sama sekali. Raja Deonchu menegurnya. Sera mengaku salah, memang salahku. Aku akan lebih perhatian di masa depan. Dia mengambilkan sepotong dada bebek, ayo, makanlah. Raja Deonchu sudah makan 3 potong, lalu meletakkan sumpitnya, sudah cukup. Sera terkejut, sudah cukup? Apakah tidak enak? Dia berkata dengan, acuh tak acuh, tidak peduli seberapa enak, tidak bisa makan terlalu banyak, harus menahan diri. Sera agak terkejut. Ini hanya sebuah hidangan. Jika ingin makan beberapa potong lagi, mengapa harus menahan diri? Selain itu, dia biasanya sangat sombong. Demi hidangan bebek ini, dia rela berdamai dengannya, bisa dilihat betapa dia menyukainya. Suka tapi harus menahan diri, memang perilaku seorang militer. Raja Deonchu hanya makan beberapa potong, Sera merasa agak malu untuk membicarakan masalah Poppy. Namun, Raja Deonchu bisa melihat isi pikirannya, menyeka sudut mulutnya, dan mengelus wajahnya yang bengkak, dan berkata dengan acuh tak acuh, katakan saja, ada apa? Sera tersenyum, kau dapat melihatnya. Kau tidak akan begitu baik, jika bukan karena ada maunya. Raja Deonchu berkata dengan nada tidak senang, aku cukup mengenalmu. Bab 152. Kalau begitu, Sera tidak perlu sungkan lagi, dia duduk dan langsung berkata, aku ingin bertanya tentang 2 orang. Sera merasa jika ingin meminta bantuan harus dimulai dari hal-hal kecil, tidak bisa langsung ke permintaan yang berat. Siapa? Raja Deonchu tidak menunjukkan rasa jijik. Adipati Freddy. Raut wajah Raja Deonchu segera berubah, untuk apa menanyakan dia? Aku hanya agak penasaran ketika mendengar kaisar tertinggi membicarakannya. Aku tidak tahu apa-apa tentang dia, jadi jangan tanya. Raut wajah Raja Deonchu sangat jelek.
Sera merasa agak heran, bukankah Adipati Freddy adalah mantan Perdana Menteri? Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa-apa? Dia melihat Bima Tang mengedipkan mata di samping, menyadari Adipati Freddy mungkin memiliki perselisihan dengan Raja Deonchu. Dia berkata, lupakan saja, kalau begitu aku ingin bertanya tentang Hui Dinghou, David Chu. Raja Deonchu mengerutkan alisnya, dia. Bagaimana watak orang ini? Melihat ekspresinya, Sera tahu tidak akan ada jawaban yang baik. Satu kata, sangat kejam. Raja Deonchu berkata dengan ketus. Sera sebenarnya ingin mengoreksi sangat kejam adalah dua kata, tetapi dia terkejut, Raja Deonchu tidak akan mengutuk orang dengan semena-mena, mulutnya hanya kejam padanya. Namun, dia menggambarkan Hui Dinghou dengan dua kata ini, menunjukkan dia benar-benar adalah bajingan. Aku ingin mendengar detailnya. Sera berkata dengan tergesa-gesa. Untuk apa kau bertanya tentang dia? Raja Deonchu bertanya. Sera berpikir sejenak lalu berkata, ayahku ingin menikahkan adikku dengannya. Raja Deonchu terkejut, kemudian berkata dengan ketus, kalau begitu, kau harus menyiapkan diri untuk mengambil jenazah adikmu. Sera terkejut, separah itu? Bima Tang membuka mulutnya, selir Chu, dia sudah menikah 3 kali, dan semua istrinya sudah mati. Kenapa mereka bisa mati? Kabarnya meninggal karena sakit. Dia berkelit karena dia telah membunuh terlalu banyak, jadi Tuhan menghukumnya tidak memiliki istri, namun dia membunuh demi negara, jadi kaisar secara alami lebih peduli dengannya. Mungkin mereka benar-benar mati karena sakit? Sera merasa gelisah, tetapi dia berusaha untuk berpikir optimis. Raja Deonchu berkata dengan acuh tak acuh, jika kau percaya, biarkan saja adikmu menikah dengannya dan lihat apakah adikmu juga kebetulan akan mati karena sakit. Sera mulai merasa panik, meskipun Poppy bukan adik kandungnya, tetapi dia juga tidak bisa membiarkannya mengorbankan jiwa dengan sia-sia. Apakah kau tahu cerita di balik semua ini? Sera bertanya. Bima Tang melirik Raja Deonchu, Raja Deonchu mengangguk, silakan, katakan padanya. Bima Tang berkata, Hui Dinghou ini memiliki kebiasaan menyiksa wanita. Wanita yang mati di tangannya bukan hanya ketiga istrinya. Pelayan di kediamannya, gadis desa di pinggiran kota, mungkin jumlahnya ada belasan orang. Belum lagi pelacur dalam militer selama ekspedisi dan wanita yang didatangkan dari desa tetangga. Sera sangat geram ketika mendengarnya, apakah tidak ada yang memperdulikan masalah ini? Siapa yang peduli? Tidak ada yang melaporkan, siapa yang peduli? Masalah ini tidak sampai ke pengadilan. Dia sudah menyelesaikannya secara pribadi. Jika Dapael diselesaikan dengan uang, dia akan memberikan sejumlah uang. Jika ada tidak menginginkan uang dan ingin melapor, dia akan menggunakan kekuasaannya untuk menindas mereka sehingga mereka pindah atau bunuh diri dengan meminum obat, kata Bima Tang. Bukankah Raja Deonchu mengetahuinya? Mengapa Raja Deonchu tidak peduli? Sera menatap Raja Deonchu, dia gemetar karena marah. Bagaimana mungkin orang sejahat itu tidak dihukum? Bab 153. Raja Deonchu sering berkonflik dengannya. Kemudian, pernah melaporkannya pada Kaisar. Kaisar memerintahkan untuk melakukan penyelidikan, tetapi tidak mendapatkan hasil. Alih-alih Raja Deonchu disalahkan karena menuduh jenderal, kata Bima Tang. Sera terkejut, kalau begitu, dari begitu banyak wanita yang dia bunuh, dia tetap bisa meloloskan diri? Kecuali satu orang itu adalah keluarga dari istri ketiganya, Hakim Lu Zhou. Ketika istrinya meninggal, Hakim Lu Zhou kebetulan berada di ibu kota. Dia melihat bekas luka di sekujur tubuh putrinya, sangat mengerikan. Selain itu, putrinya sedang mengandung, anak yang dikandungnya juga keguguran, Hakim Lu Zhou tentu saja tidak mau menyerah dan ingin menyelidiki masalah ini. Laki apa yang terjadi? Sera buru-buru bertanya ketika melihat dia berhenti berbicara. Bima Tang menghela napas, sebelum penyelidikan selesai, Hakim Lu Zhou sudah gila. Seluruh tubuh Sera gemetar, amarahnya sudah menembus ubun-ubunnya. Apakah tidak ada yang bisa menghentikannya? Raja Deonchu berkata dengan acuh tak acuh, dia pernah dipukuli sampai parah. Siapa yang melakukannya? Bagus sekali. Sera menggertakkan giginya, mengapa tidak sekalian membunuhnya? Adipati Freddy.
Raja Deonchu meliriknya dan berkata, Adipati Freddy. Sera terkejut, Adipati Freddy sudah sangarwa tetapi masih bisa mengalahkannya. Hebat sekali. Dia harus mengunjungi Adipati Freddy. Bima Tang berkata, setelah kematian istri ketiga Hui Dinghou, dia ingin menikahi keponakan Adipati Freddy. Masalah ini bahkan mengundang Perdana Menteri Chu untuk menjadi mak comblang. Pernikahan itu sudah hampir dilaksanakan, tetapi tak disangka Adipati Freddy datang dengan kruk kepala naganya dan memukulnya dengan sengit. Dia terluka parah hingga tidak bisa turun dari ranjang selama 3 hari. Kruk kepala naga, kedengarannya sangat hebat. Sera sudah tidak sabar ingin segera mengunjungi Adipati Freddy, dia sangat mengaguminya. Tentu saja, kruk kepala naga ini dihadiahkan oleh kaisar tertinggi, untuk memukul petinggi yang tidak mampu memimpin. Sera tidak bisa menahan diri untuk melanjutkan, dan untuk memukul pejabat yang serakah. 1. Bima Tang terkejut, Selir Chu juga mengetahuinya. Semua orang di zaman modern juga mengetahuinya, tidak perlu begitu heran. Sera sangat bersemangat, jika Adipati Freddy bisa menghentikan Hui Dinghou yang kejam ini, aku bisa meminta bantuannya. Wajah bengkak Raja Deonchu tiba-tiba menjadi suram, kau tidak boleh mencarinya. Mengapa Raja Deonchu tidak menyukainya? Sera bertanya, dia adalah seorang pahlawan yang hebat, mengapa dia tidak menyukainya? Tidak boleh, ya, tidak boleh. Raja Deonchu berdiri dan berkata dengan ketus, jika kau berani pergi, aku akan mematahkan kakimu. Kita sudah sepakat, kau tidak boleh menggunakan kekerasan padaku. Sera membela diri. Raja Deonchu mendengus, aku tidak perlu melakukannya sendiri. Sera membuka matanya lebar-lebar, dia lupa pria ini punya banyak anak buah, tetapi apakah dia melakukannya sendiri atau bukan, kesepakatan itu tetap berlaku, dia tidak boleh menggunakan kekerasan padanya. Jika aku tidak mencari Adipati Freddy, apakah kau punya cara? Sera bertanya. Mengapa aku harus membantu adikmu? Dia adalah adik iparmu. Jangan lupa, kau berkala aku pasti akan menceraikan Mu cepat atau lambat. Raja Deonchu merasa dia akhirnya bisa menghela napas lega. Wanita ini sangat menyebalkan, selalu berkata ingin bercerai dengannya, seolah-olah dia tidak berani melakukannya. Sera berkala dengan lulus dan sungguh-sungguh, Raja, kata-kata wanita tidak dapat dipercaya. 4. Jadi, Raja Deonchu berusaha menyipitkan matanya, tetapi jika menyipitkan mata, dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia semakin kesal, kau berkata tidak boleh menggunakan kekerasan, juga tidak bisa dipercaya. Sera terkejut, dia merasa Raja Deonchu semakin pintar memainkan kata-katanya sekarang. Usahanya memasakkan bebek kemangi mungkin sia-sia, hanya membuang waktu dan pikirannya. Bab 154. Dia memeras otaknya, apa kelemahan Raja Deonchu? Ada, Michele. Rapi ini adalah kelemahannya yang paling fatal. Jika muncul kesalahan, konsekuensinya akan sangat serius. Lupakan saja, aku akan mencari cara lain. Jika masih tidak berhasil, aku akan mencari Hui Dinghou sendiri. Sera pergi dengan marah. Raja Deonchu mencibir, apakah dia berani mencari Hui Dinghou sendiri? Bukannya dia meremehkan orang, tetapi tidak ada yang berani menyinggung keluarga Chu di Jinghou Mansion. Sera adalah orang yang berani bertindak keesokan harinya, dia meminta Farah untuk menyapa Hui Dinghou. Namun, Hui Dinghou sama sekali tidak menghormati putri dari Jinghou Mansion dan langsung menolak, mengatakan dia tidak ada di rumah beberapa hari ini. Setelah pulang, Farah sangat marah dan melapor pada Sera, Hui Dinghou sangat tidak menghormati Anda. Dia jelas-jelas ada di rumah. Hamba melihat ketika pengawal akan melapor, dia sedang berjalan di koridor. Farah, jangan bicara sembarangan. Dayang Nadine menegurnya. Sera berkata dengan acuh rak acuh, dia adalah seorang hakim terkemuka, wajar jika dia bersikap sombong atau meremehkan aku. Dia bahkan tidak memandang Raja Deonchu. Tentu saja, Raja Deonchu adalah mantan bawahannya. Siapa yang akan menghormati mantan bawahannya? Selain ini Raja Deonchu juga pemah menyinggung adiknya. Sera tidak berdaya. Jika Hui Dinghou menghormati Jinghou, dia seharusnya menemuinya, karena dia adalah calon kakak ipar, tetapi sikapnya menunjukkan dia sebenarnya tidak menghormati Jinghou. Selir Chu, kenapa Anda tidak memohon bantuan Jinghou, kata Farah. Lebih baik memohon bantuan kaisar tertinggi. Sera berkata dengan ketus. Kalau begitu kita temui kaisar tertinggi. Farah mengira Sera serius.
Sebenarnya, saat seseorang sudah menemui jalan buntu, mereka hanya bisa berdoa. Sarah berpikir sejenak dan berkata, tolong disiapkan. Aku akan pulang sebentar. Bukankah tidak ada gunanya memohon bantuan Jing Hou? Dayang Nadine bertanya. Orang tua yang menentukan urusan pernikahan anak-anaknya, ayahku sangat keras kepala. Aku berharap ibu bisa melindungi putrinya. Lebih baik dia yang membujuk ayah. Sarah merasa optimis. Ibu Sarah sudah dicuci otak oleh Jing Hou. Mendengar Sarah menentang pernikahan ini, dia bahkan memarahi Sarah. Ada apa denganmu? Adikmu sangat beruntung bisa menikah dengan seorang jenderal. Kau bukan hanya tidak merasa senang untuknya, bahkan ingin menentang pernikahan ini? Sarah menatap wanita mengerikan di depannya, apakah dia pantas menjadi seorang ibu? Ibu, apakah kau tahu ketiga istri Hui Dinghou sudah meninggal? Sarah berpikir mungkin ibunya belum mengetahui watak Hui Dinghou. Seorang ibu tidak mungkin rela melihat putrinya mati. Ibu Sarah mengangkat alisnya, lalu kenapa? Nasib ketiga istrinya kurang baik, siapa yang bisa disalahkan atas kematian mereka? Salahkan mereka sendiri yang tidak berjodoh dengan kekayaan. Jika menjadi istri Hui Dinghou, mereka akan kaya raya. Ibu juga istri seorang hakim. Sarah berkata dengan acuh tak acuh. Ibu Sarah mencibir, Jing Hou mana bisa dibandingkan dengan Ilui Dinghou? Hui Dinghou bermarga Chu, kaisar juga sangat memperhatikannya. Aku peringatkan, jangan coba-coba merusak pernikahan adikmu, atau aku tidak akan melepaskanmu. Aku belum menegurmu, ayahmu berusaha keras agar kau dapat menikah dengan Raja Deonchu. Tetapi apa yang kau lakukan sekarang? Hanya bisa pulang untuk meminta uang, tidak heran ayahmu begitu marah padamu. Sarah tidak ingin berbicara omong kosong dengannya, aku pergi. Berhenti. Ibu Sarah berteriak, jangan pikir aku tidak tahu kau ingin meminta bantuan nenekmu. Aku peringatkan, Nyonya Lua kedua tidak suka orang mengganggu nenekmu, sebaiknya kau tidak mencarinya, lagi pula tidak ada gunanya kau pergi ke sana. Bab 155. Sarah tersenyum, terima kasih, sudah mengingatkan aku, jika bukan karena kau ingatkan, aku bahkan lupa mencari nenekku. Namun, kenapa Nyonya tua kedua tidak suka dia mencari neneknya? Dia adalah cucunya, bukankah wajar jika dia mengunjungi neneknya yang sakit parah? Kepala ibu Sarah sakit karena marah, bikin kesal saja, semuanya hanya bisa membuat masalah. Sarah mengabaikannya dan langsung pergi. Saat berjalan keluar pintu, dia hampir menabrak seseorang. Dia segera mundur selangkah, dan melihat seorang pemuda tampan berdiri di depannya. Dia berseru, kakak. Orang ini adalah Johan, kakak Sarah dan merupakan seorang kandidat cendekia. Dia pernah menjadi kebanggaan keluarga, tetapi karena telah menyinggung keluarga Chu, sekarang dia adalah pengangguran di Akademi Kekaisaran. Kenapa tergesa-gesa? Johan berkata dengan serius. Aku masih ada urusan, pergi dulu. Hubungan Sarah dengan keluarganya tidak akrab, dia juga malas memikirkan watak Johan. Ocehan ibu Sarah terdengar dari dalam, Johan segera meraih lengan Sarah. Mengapa kau membuat ibu marah lagi? Satu dia sendiri yang suka marah-marah. Jangan tidak sopan. Johan menegurnya. Sarah menghela napas dalam hatinya, dia tidak bisa berkata-kata mengenai ibunya. Sekarang melihat Johan menatapnya dengan kesal, amarahnya meluap, lebih baik bersikap tidak sopan daripada kejam. Siapa yang kejam? Johan berkata dengan marah. Apakah tidak kejam menikahkan putri sendiri dengan orang jahat seperti Hui Dinghou? Sarah berkata dengan ketus. Siapa yang mau menikah dengan Hui Dinghou? Ekspresi Johan berubah drastis. Sarah menatapnya, apakah kakak tidak tahu? Ayah ingin menikahkan adik dengan Hui Dinghou agar bisa menjalin hubungan kerabat dengan keluarga Chu. Omong kosong. Johan sangat marah, wajah tampannya menjadi pucat. Sarah tidak menyangka masih ada orang yang bisa berpikir rasional dalam Jinghou Mansion. Dia berkata, kakak juga menentangnya, bukan? Aku minta bantuan kakak untuk membujuk ayah. Jika adik menikah dengan Hui Dinghou, dia pasti akan mati. Johan tidak bertele-tele, kau cari nenek, aku akan menemui ayah, pernikahan ini harus dihentikan. Setelah berbicara, dia langsung pergi. Melihat Johan pergi dengan tergesa-gesa, Sarah merasa agak terhibur, setidaknya masih ada orang yang bisa diandalkan.
Dia membawa Farah ke tempat nenek, tetapi di perjalanan, dia bertemu dengan Lin, menantu nyonya tua kedua. Lin menatap Sarah dan tersenyum tipis. Oh, selir Chu sudah kembali? Bibi. Sarah menatap wajah sinisnya, dan malas berbasa-basi. Aku akan mengunjungi nenek, pamit dulu. Kenapa terburu-buru? Lin menghalanginya dengan satu tangan, dan menatapnya. Nenekmu sakit parah, tidak bisa menerima tamu. Selir Chu mohon kembali, Nenek sedang sakit keras, aku sebagai cucu ingin menjenguknya, apa alasanmu menghalangiku? Sarah bertanya dengan ketus. Menjenguk? Lin mencibir, apakah aku tidak tahu isi pikiranmu? Jangan bermimpi, tidak ada gunanya memohon bantuan pada nyonya tua. Nyonya tua sudah sakit-sakitan, para pelayan bahkan tidak mendengarkan perintahnya, apalagi Jing Hou. Selir Chu menyerah saja. Sarah tiba-tiba menyadari ketika seluruh Menshan bekerja sama untuk satu tujuan, kekuatannya sangat besar. Bab 156. Kekompakan Jing Hou Menshan membuat Sarah ingin memberontak. Aku akan menghitung sampai 3, minggir. Sarah menatap Lin dengan dingin. Lin terkekeh, aku tidak bisa membiarkan selir mengganggu nyonya tua beristirahat. Sarah menatapnya, 1. Sarah mendorongnya dengan kedua tangan, Lin terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah. Maaf. Sarah segera pergi. Aduh, selir memukulku, selir memukulku. Lin menjerit kesakitan di tanah, para pelayan segera datang melihatnya. Sarah berhenti dan melangkah mundur. Lin menangis dan berkata, keterlaluan, bagaimanapun aku adalah bibimu, kau berani memukulku. Apakah hanya karena kau adalah selir, jadi bisa pulang ke sini untuk menindas para tetua? Sarah membungkuk dan berkata dengan sinis, Bibi, aku sarankan kau sebaiknya tutup mulut. Nyonya tua kedua bahkan tidak berani menghalangiku. Kau, apa yang ingin kau katakan? Lin tiba-tiba berhenti menangis. Dulu, jika aku ingin pulang, harus meminta izin pada Raja Deonchu berulang kali, tetapi sekarang aku bisa pergi kemanapun aku mau, apa pendapatmu? Sarah berkata. Lin terkejut, berhenti menggertakku, Raja Deonchu sama sekali tidak memandangmu. Hari itu kalian hanya bersandiwara di depan kami. Mereka memang terlihat sangar mesra hari itu, tetapi karena agak berlebihan malah lebih mencurigakan. Meskipun hanya bersandiwara, Raja setidaknya bersedia menemaniku dalam pertunjukan ini. Lin berpikir ucapannya masuk akal, biasanya Sarah tidak akan selancang ini ketika pulang. Tetapi kali ini dia tampak sangat percaya diri. Dia tidak berani mengeluarkan suara dan melihat Sarah segera menghilang. Sarah pergi ke kamar neneknya, nyonya tua itu memang sakit parah, dia tertidur, tetapi wajahnya pucat. Ibu Sani membawa Sarah keluar dan berbisik, jangan ganggu dia. Dia belum tidur semalaman, karena batuk sepanjang malam. Di mana obat yang aku berikan? Apakah sudah diberikan pada nenek? Tanya Sarah. Ibu Sani menghela napas, dibuang. Kenapa dibuang? Sarah tercengang. Nyonya tua kedua yang membuangnya, dia berkata akan diperlihatkan pada tabib, tetapi setelah diambil, tidak pernah dikembalikan, Ibu Sani berkata dengan marah. Mengapa dia melakukan ini? Sarah benar-benar bingung. Obat ini sangat efektif jika diminum, bahkan sudah diberitahu oleh Ibu Sani dan nenek bahwa ini adalah obat di istana. Mengapa nyonya tua kedua tetapi harus memeriksa obat dari istana? Ibu Sani berkata dengan marah, apalagi alasannya? Dia takut jika nyonya tua sembuh akan merebut kembali kekuasaannya. Kekuasaan? Kekuasaan lagi. Sarah sangat membenci kata ini. Aku akan memerintahkan seseorang untuk mengantarkan obat lagi besok, tapi kali ini kau harus menyembunyikannya, jangan sampai dia membuangnya lagi, kata Sarah. Hamba mengerti. Ngomong-ngomong, Selir Chu, apakah kedatanganmu kali ini untuk pernikahan nona kedua? 1, tanya Ibu Sani. Kau juga mengetahuinya. Apakah nenek juga tahu? TBU Sani menggelengkan kepalanya, mana berani memberitahunya? Aku takut dia akan marah lagi. Dia tidak boleh terlalu emosionalnya sekarang, Selir juga jangan memberitahunya. Sarah mengangguk tak berdaya, aku mengerti. Sarah pergi dan tidak menunggu nyonya tua itu bangun. Sepertinya nyonya tua tidak bisa membantunya. Kedatangannya hari ini sia-sia. Namun, dia berharap akan ada kabar baik dari Johan.
Bab 157. Tidak lama setelah Sera pulang, dia dengar Johan sudah riba. Sera menatap wajahnya. Ada bekas tamparan di wajahnya dan separuh pipinya bengkak. Jinghou adalah orang militer, tamparannya sangat kencang. Johan sangat marah dan tidak berdaya dan berkata pada Sera, "Ayah tidak bisa dibujuk," dia bersikeras ingin menikahkan adik kedua agar bisa menjilat keluarga Chu. Sera menghela napas ringan dan berkata pada Farah, "Ambilkan sepotong es dan handuk untukku." Farah pergi mengambil es, Sera membungkusnya dengan handuk lalu menempelkannya di wajah Johan. Johan menatap Sera, "Adik, kau punya cara lain? Bisakah kau meminta bantuan Raja Deonchu?" "Aku sudah meminta bantuannya, orang brengsek itu tidak bersedia," kata Sera. Johan menghela napas, "Adik tidak bisa berkata begitu, Raja Deonchu adalah orang yang baik." "Bagaimana kakak tahu dia adalah orang baik?" Sera berkata dengan marah. "Apakah dia juga ingin menjilat Raja Deonchu? Raja Deonchu bertarung untuk negara dan tidak haus kekuasaan, kenapa tidak baik?" Johan meliriknya sekilas. "Jika maksudmu dia tidak memperlakukanmu dengan baik, itu adalah salahmu sendiri yang telah mencelakakan Raja Deonchu. Ya, ini adalah dosanya dari awal tidak bisa dibantah." Sera mengubah topik pembicaraan, "Apakah Hui Dinghou ini benar-benar begitu kejam?" "Tidak tahu juga, tetapi kabarnya dia menyiksa ketiga istri sampai mari dan dia adalah pria mesum. Setiap wanita yang menarik perhatiannya akan dibawa pergi, tapi sayangnya, tidak ada bukti." "Lalu wanita seperti apa yang bisa membuatnya tertarik?" Johan berkata, "Tentu saja, dia menginginkan wanita cantik, tetapi kudengar dia lebih menyukai wanita yang heroik." Sera mengompres wajahnya dan bertanya, "Jika ada bukti, atau jika tertangkap basah, dia pasti tidak bisa melarikan diri, bukan?" Johan menunjuk wajahnya, "Teruskan, sangat nyaman." Sera berkata, "Kakak, menurutmu jika dia mencoba untuk menghina Selir, apa hukumannya?" Johan mencibir, "Itu adalah kejahatan serius, menghina sang putri, jika berdasarkan presiden sebelumnya, setidaknya akan diasingkan. Seberat-beratnya bahkan bisa dihukum mati." Johan tiba-tiba menatapnya, "Apa yang ingin kau lakukan?" "Aku? Aku hanya iseng bertanya." Sera melambaikan tangannya, "Mana berani aku memprovokasi dia?" Johan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kau jangan bertindak gegabah." "Aku tidak berani, aku tidak mungkin berani, aku penakut." Sera mengedipkan matanya, "Yang terpenting hubunganku dan adik kedua belum cukup untuk mengambil risiko ini. Bukan demi Poppy, tetapi jika orang ini tidak disingkirkan, entah berapa banyak wanita yang menjadi korban." Sera tidak berniat menjadi malaikat keadilan, tetapi jika memikirkan para wanita yang telah dibunuh, dia menjadi sangat marah. Di hati setiap orang, terdapat seorang pahlawan, dia juga tidak terkecuali. Namun, dia menyadari kapasitas dirinya sendiri, tidak mungkin dapat sembarang memprovokasi Hui Dinghou. Jika memikirkan hal ini, dia menghela napas dengan sedih. Andaikan dia memiliki kemampuan seni bela diri yang hebat. Tapi ide ini terus berkembang dalam harinya, dia memutuskan akan memikirkan strateginya. Dia memiliki IQ super tinggi, tidak mungkin tidak dapat mengalahkan seorang seniman bela diri. Bab 153. Ide gila ini terus berkembang hingga Johan pergi. Dia memeriksa kotak obatnya di kamar, di dalamnya ada anestesi, kain kasa, obat hemiostatik, dopamin, atropin dan beberapa obat-obatan lainnya. Tidak ada belati, tapi dia bisa meminjamnya dari Riansu. Semuanya sudah siap, tinggal melakukan penyelidikan. Dia ingin menyelidiki Hui Dinghou suka muncul di mana dan kapan, rute mana yang biasa dia lewati, berapa banyak pengawal di sekitarnya dan senjata apa yang dia bawa. Riansu merasa Selir Chu sangat aneh akhir-akhir ini, sebentar meminjam belati darinya, sebentar bertanya apakah dia memiliki senjata rahasia dan kemudian sebentar bertanya apa tanda yang paling menonjol dari seorang pria. Lupakan dua pertanyaan yang pertama, tetapi yang terakhir sangat sulit dijelaskan. Selir terlalu polos. Hingga suatu hari, dia melihat Selir mengenakan pakaian pria dan keluar, apalagi dia keluar melalui pintu belakang, tidak membawa Farah dan kedua dayang. Dia merasa sangat aneh, Selir ternyata memiliki hobi seunik ini, tetapi dia terlalu canggung untuk bertanya. Keesokan harinya, Selir keluar dengan membawa 2 roti kukus, dia pergi seharian dan baru kembali ketika hari sudah gelap. Dia melakukan hal yang sama pada hari ketiga.
Riansu merasa dia perlu memberitahu Raja Deonchu. Setelah Raja Deonchu sudah tidak bengkak lagi, dia segera pergi ke setelah Raja Deonchu sudah tidak bengkak lagi, dia segera pergi ke Jingzhou Mansion untuk mengambil alih jabatan Hakim Jingzhou. Dia harus merombak personil, ada belasan pejabat di Jingzhou Mansion, hubungan di antara mereka sangat rumit, kolusi, pembagian wilayah, saling menjatuhkan. Raja Deonchu harus segera menyesuaikan diri dengan berbagai urusan, jadi selalu sibuk dari pagi hingga malam. Ketika dia pulang, Riansu berkata, "Raja, selir Chu sangat aneh akhir-akhir ini." Raja Deonchu masih terluka, dia tidak ingin mendengar tentang urusan Sera. Aku tidak ingin mendengarkan kata-kata, selir Chu, atau Sera. Riansu melirik mata Raja Deonchu yang kelelahan dan berkata, "Oh." Bimatang membawa Riansu keluar dan bertanya, "Ada apa dengan selir Chu?" Riansu berkata, "Selir selalu berpakaian seperti pria dan keluar pagi pulang malam selama beberapa hari ini. Apakah dia membawa uang?" "Tidak, hanya membawa roti kukus dan sebotol air." Bimatang juga merasa aneh, "Kalau begitu, apakah kau sudah bertanya pada Farah atau Dayang Nadine?" "Sudah." Dayang Nadine berkata selir sedang mempersiapkan sesuatu untuk kaisar tertinggi, bukankah kaisar tertinggi akan berulang tahun sebentar lagi? Tetapi mereka tidak diizinkan untuk mengikutinya, karena takut akan tersebar dan tidak bisa menjadi kejutan lagi. Selir melakukan banyak hal aneh akhir-akhir ini. Bimatang berpikir sejenak dan merasa tidak ada masalah. Semua orang sangat memperhatikan ulang tahun kaisar tertinggi. Jika selir Chu dapat memberikan hadiah yang disukai kaisar tertinggi, ini juga akan menguntungkan Raja Deonchu. Namun, Bimatang tetap waspada dan berkata, "Jika selir keluar lagi, ikuti dia diam-diam, jangan sampai ketahuan." "Aku mengerti." Riansu menjawab. Setelah Bimatang kembali, dia memberitahu Raja Deonchu, selir sedang menyiapkan hadiah untuk ulang tahun kaisar tertinggi. Bab 159. Raja Deonchu mendengus, dia benar-benar pintar menjilat. Setelah menyelidiki selama beberapa hari, Sera menemukan bahwa Hui Dinghou suka mendengar musik di Ongcheng. Namun, jadwalnya tidak teratur, hanya saat punya waktu luang. Dia tidak pergi ke sana setiap hari, biasanya ketika pulang dari barak, dia akan mampir ke Ongcheng untuk mendengarkan beberapa lagu. Sera awalnya tidak masuk, karena harus menyiapkan uang teh dan tips jika ingin mendengarkan musik. Dia tidak membawa uang, jadi hanya menunggu di luar. Hui Dinghou kembali ke kota dengan mengendarai kuda, biasanya hanya membawa 2 orang. Kedua pria itu memiliki pedang di pinggangnya, wajah mereka tampak serius. Satu orang mengikutinya ke dalam untuk mendengarkan musik dan yang lainnya menunggu di luar. Hari ini, Sera membawa uang jadi dia masuk untuk mendengarkan musik. Dia mengenakan pakaian pria berwarna biru dan sabuk pinggang, rambut diikat ke atas, tidak menggunakan bedak tetapi sengaja menggambar alisnya agar lebih tebal dan sudut alisnya ditarik ke atas, sehingga terlihat agak heroik. Dia sudah mempelajari cara berjalan Riansu. Dia berlatih keras, mengikat dadanya, berdiri tegak dan melangkah dengan tegas. Riansu mengenakan pedang, terapi dia menggunakan kipas lipat. Seorang cendekiawan dengan penampilan orang militer, tetapi tidak terlihat aneh sama sekali. Ada sedikit penundaan ketika dia keluar hari ini, karena Poppy berkata dia akan pulang, jadi dia menemaninya makan dan menghiburnya. Ketika tiba di Qingcheng, dia melihat salah seorang pengawal Hui Dinghou berdiri di luar, kalau begitu Hui Dinghou seharusnya ada di dalam. Setelah menunggu berhari-hari, akhirnya bisa berhubungan dekat dengan Hui Dinghou, jantung Sera berdebar-debar. Dia merasa antusias, takut dan senang. Dia berjalan masuk seperti seorang cendekiawan. Dia melihat Hui Dinghou, yang mengenakan pakaian sutra hitam, duduk di barisan depan, dan seorang pengawal berdiri di sampingnya. Mereka sedang menyaksikan seorang biduan bernyanyi di atas panggung. Biduan itu sangat cantik, dia melihat ke depan sambil bernyanyi, suaranya manis dan lembut. Sera duduk di kursi yang tidak jauh dari Hui Dinghou, seorang pelayan segera datang untuk menyajikan teh dan berbagai makanan ringan. Sera memberinya tips beberapa keping tembaga, pelayan itu membungkukkan pinggangnya sebagai tanda terima kasih dan pergi. Sera minum teh, sambil diam-diam melirik Hui Dinghou, dia sedang menutup matanya dan mengetuk sandaran tangan kursi dengan ringan, seolah-olah sedang menikmati musik.
Wajahnya tampak seperti seorang pria berusia 30-an dan ketika dia menutup matanya, alisnya berkerut, menunjukkan orang ini adalah seorang pemarah. Dia tiba-tiba membuka matanya, cahaya rajam bersinar dari matanya, Sera terkejut dan segera mengalihkan pandangannya ke biduan. Ternyata melodi tiba-tiba berubah dan musik yang sedih dari pipa mulai mengalun, jari-jari biduan itu berputar-putar di pipa dan dia mulai bernyanyi, angin menggulung pasir, wajahku sudah menua, aku bersandar di pintu kayu dan menantikan, apakah sang jenderal akan melihat ke belakang. Suaranya menggetarkan hati, langsung menusuk hati dan jiwa. Nyanyian sedih ini membuat Sera merasa agak terlena, untuk sesaat dia melupakan bahwa dia sedang mengawasi Hui Dinghou, dia terbawa suasana dan matanya mulai berkaca-kaca. Tatapannya terpaku pada pipa di tangan biduan itu, saat jari-jarinya berputar, masa lalu muncul di depan matanya. Setelah lagu selesai, dia masih tercengang. Dia tidak memperhatikan tatapan Hui Dinghou yang sudah berpindah ke wajahnya, awalnya hanya menatapnya sekilas, tetapi akhirnya terpaku padanya. Sera mengedipkan mata dan bertemu pandang dengan Hui Dinghou. Jantung Sera berdetak kencang. Dia segera mengalihkan pandangannya, mengambil cangkir teh dan menyesapnya dan air mengalir dari tenggorokannya. Hui Dinghou melihat dia yang sedang menelan air, menatap lehernya dan tersenyum penuh arti. Bab 16.0. Sera tahu dia sudah menarik perhatiannya dan berusaha tetap tenang. Dia memang berencana menarik perhatiannya, tetapi dia tidak akan bergerak di tempat yang ramai, dia sudah mengatur kesempatan agar pria itu bisa bertindak. Pada saat itu, dia pasti akan tertangkap basah. Jadi, Sera bangkit dan pergi. Riansu mengikuti instruksi Bimatang dan mengikuti Sera selama beberapa hari terakhir. Ketika Sera memasuki Ongcheng, dia juga masuk melalui pintu samping, tetapi tidak duduk, hanya bersandar dan mengawasinya. Dia juga melihat Hui Dinghou, tetapi selir seharusnya tidak berhubungan dengan Hui Dinghou. Ketika melihat selir pergi, dia perlahan keluar dari pintu belakang dan mengikuti dari kejauhan. Sera berjalan keluar dengan santai, karena beberapa hari terakhir sering ke sini, dia sangat akrab dengan jalan-jalan di sekitar, tetapi dia belum pernah menikmati pemandangan jalanan kuno dengan tenang seperti sekarang. Ibu kota dinasti Tang Utara benar-benar sangat makmur. Deretan toko memenuhi jalan toko sutra dan satin, toko perhiasan, toko beras dan biji-bijian, dan toko bedak, semuanya penuh dengan pelanggan. Sera terpesona dengan pemandangan di sepanjang jalan, hingga tidak menyadari ada sebuah kereta kuda berhenti di sampingnya. Bayangan kereta menutupinya, dia menoleh dan melihat tirai diangkat, ternyata itu adalah Hui Dinghou. Sera sangat sibuk beberapa hari ini demi orang ini. Meskipun terkejut, dia tidak terlihat waspada, hanya menatap Hui Dinghou dengan heran. Biasanya pria ini menunggangi kuda, kenapa hari ini ada kereta kuda? Tuan, izinkan aku mengantarmu, kata Hui Dinghou. Sera menggelengkan kepalanya, tidak perlu, rumahku tidak jauh, sebentar lagi akan sampai. Sekarang masih belum waktunya, dia belum menyusun pertahanan. Tadi aku juga mendengarkan musik di Ongcheng bersama Tuan dan menyadari Tuan ternyata juga seorang penikmat musik. Bagaimana kalau kita minum bersama di kedai? Hui Dinghou bertanya sambil tersenyum, sikapnya sangat tulus, seperti bertemu dengan seseorang yang memiliki hobi sama dan ingin berteman dengannya. Sera masih menolak sambil tersenyum, terima kasih Tuan telah mengundangku, tetapi aku masih ada urusan hari ini, lain kali saja. Setelah berbicara, dia pergi. Riansu terus mengikutinya, melihat Hui Dinghou sudah menghentikan kereta untuk berbicara dengan selir. Dia merasa agak tegang, ketika melihat Sera pergi, dia merasa lega. Hui Dinghou menjatuhkan tirai, mulutnya agak berkedut, tangannya terulur dari balik tirai, membuat isyarat, kemudian menariknya kembali. Setelah Sera pergi, detak jantungnya berdetak semakin kencang, langkah pertama rencananya sudah berhasil, Hui Dinghou sudah memperhatikannya, sekarang dia bisa melanjutkan tahap berikutnya. Dia tahu kali ini dia harus meminta bantuan Raja Deonchu. Dia adalah Hakim Jing Zhao sekarang. Dia bersedia bekerja sama untuk menjebaknya, pasti bisa menangkap Hui Dinghou. Selain itu, jika Raja Deonchu yang turun tangan secara pribadi, urusan ini tidak akan menyebar dan mempengaruhi reputasinya. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah membujuknya, orang ini agak keras kepala dan tidak suka bekerja sama dengannya, jadi dia harus kerja keras. Negosiasi memerlukan teknik yang bagus, dia harus menemukan kelemahannya terlebih dahulu.
Sera merenung di sepanjang jalan, tidak menyadari ada kereta kuda yang mengikutinya. Tiba-tiba, pinggangnya terasa kencang, dia secara spontan menunduk dan melihat cambuk yang melilit pinggangnya. Sebelum dia sadar, cambuk itu menariknya ke kereta kuda. Dia melihat wajah Hui Dinghou di depannya dengan panik. Sera tertawa kecil dalam hatinya, tidak, biarkan dia pergi, ini belum saatnya, dia belum mengaturnya. Hui Dinghou tersenyum tipis, Tuan, mohon maaf jika telah menyinggungmu.